Ini adalah uang kuno sebelum merdeka ya. Tahunnya 22 Desember 1936. Kira-kira nih, harganya berapa juta atau masih ratusan ribu untuk satu lembarnya? Nih, bagi kalian yang punya dan belum tahu harganya, simak baik-baik ya. Kami edukasi dan juga sharing mengenai harga-harga uang kuno seri seperti ini. Silakan simak video sampai akhir agar kalian tahu harga uang kuno seri wayang pecahan 5 gulden. Halo, selamat sore ya. Kembali lagi sama kami koleksi uang kuno ya. Hari ini saya akan kasih tahu bocoran ya mengenai uang kuno yang dicari dan diburu oleh para kolektor ya. Salah satunya ya ini ya, seri wayang ya. Tahunnya cukup tua ini, 1936 ya. Tahunnya 1936. Seri wayang pecahan 5 gulden ya. Kalau orang sekarang menyebutnya dengan istilah 5 wayang. Kalau orang dulu menyebutnya dengan istilah pecahan 5 gulden. Ya, ini adalah uang kuno yang memang salah satu yang dicari dan dibeli oleh para kolektor dan oleh para pecinta uang kuno ya. Karena tahunnya tua dan serinya menurut saya bagus karena detailnya sangat cakep ya. Detailnya sangat cakep nih, ada gambar wayang orang ya seperti ini. Ini adalah uang kuno peninggalan masa penjajahan Belanda ya. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini nih. Untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Di sini ada beberapa bahasa ya. Salah satunya yaitu berbahasa Jepang. Seperti ini ya. Ini bahasa Jepang kalau tidak salah, dan di atasnya itu ada bahasa Belanda nih ya. Nah, lalu di sini ada bahasa Jawa ya. Ini bahasa Jawa, dan di bawah di sini ada bahasa Arab ya. Nih, salah satu uang kuno yang sangat unik karena uang ini itu bisa digunakan ya. Di Indonesia pada zaman dahulu, mungkin pada zaman segitu memang masih banyak orang Arab juga ya yang di Indonesia ya, atau memang hanya desain khusus ya seperti ini. Karena di sini ada menggunakan 4 bahasa ya. Bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Jepang, dan juga bahasa Belanda. Nah, entahlah, itu hanya kita membaca dari buku, kadang percaya kadang tidak ya, karena kita tidak merasakan pernah menggunakan pakai uang ini ya. Ya, intinya seperti itulah. Ini kalau kita buka detailnya seperti ini ya. Ini adalah salah satu pecahan terkecil di seri wayang ya. Nah, untuk yang paling besar itu pecahan 1000 gulden ya. Kalau 1000 gulden, kalau sekarang kondisinya utuh seperti ini ya, itu bisa laku ratusan juta, bahkan bisa tembus di angka 1 M ya. Kalau pecahan 1000 gulden ya. Karena banyak sekali yang dipalsukan, makanya untuk seri gulden bisa dibilang cukup langka ya, bukan cukup lagi, paling langka di antara seri wayang lainnya ya. Seri pecahan 1000 gulden ya yang dicari dan sangat diburu oleh para kolektor. Harganya gila-gilaan ya. Yang memang mahal ya memang ada ya, tetapi tidak semuanya. Ini salah satu contohnya ya.
Kalau dilihat dari tahun, seri wayang memang cukup tua ya. Di sini aja ejaannya masih lama ya. Batavia 22 Desember tahun 1936. Di sini keterangannya seperti ini, ada gambar wayang The Japanese Bank 5 gulden ya, nih seperti ini. Di sini ada tanda tangannya Prastering nih. Ini untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Nih. Nah, jika kalian punya seri uang kuno seperti ini dan jumlahnya banyak, saya mau membeli dah. Kalau kalian memang punya dan punyanya jumlahnya cukup banyak. Untuk area Pulau Jawa kita langsung main ke rumah, langsung ambil ke lokasi ya. Yang penting barangnya asli, dan untuk membedakannya sangat gampang ya. Untuk membedakannya sangat gampang bos. Kalian cukup foto uang ini di bawah lampu ya. Nanti akan kelihatan ada tulisan BJ seperti ini. Ini kalau kita terawang itu kelihatan di sini ya. BJ, BJ, BJ di sini. Ini yang asli. Nah, untuk seri wayang yang 5 ya, itu ada benang pengamannya, tulisannya BJ ya. Untuk di terawang itu baru kelihatan. Kalau tidak di terawang tidak kelihatan ya. Nah, ini ya, tahun tua tetapi harganya masih tergolong murah. Apalagi yang tahunnya masih muda. Nah, makanya tidak semua uang kuno itu mahal bos. Yang mahal ada tetapi tidak banyak. Karena yang mahal tetap yang susah dicari, yang susah kita dapatkan. Itu saya rasa masuk akal lah, karena memang susah dan memang langka, makanya harganya mahal. Nah, kalau seri-seri yang masih sangat gampang, apalagi seri-seri yang masih beredar ya. Saya sering lihat konten-konten orang ya. Ada juga beberapa orang yang menelpon ke nomor saya, itu menawarin koin angklung bos ke saya. Saya cuma gedek-gedek. Koin angklung itu masih berlaku. Kok ditawarkan ke kami lah? Kita aja nyarinya juga masih bisa ya. Kita masuk ke rumah makan kadang kembalian dikasih koin angklung. Kita ke minimarket juga kadang kembaliannya masih koin angklung. Kok ada yang mau dibodohin oleh konten? Sempet-sempetnya dia telepon, dia ngumpulin lalu menawarkan ke kami ya. Kalau saya nyari barang, jelas yang dicari sudah saya jelaskan seperti apa, ada contohnya, dan juga saya kasih nomor WA saya, jelas ya. Jadi yang dicari sudah ada contohnya, sudah ada nomor WA-nya, tinggal yang punya langsung difoto ke nomor WA saya, seperti itu. Kalau penipuan, kalau konten-konten hoax, dia tidak masang nomor HP ya bos. Dia cuma bikin konten, kontennya juga asal-asalan, kontennya tidak mendidik dan tidak terarah ya. Omongannya ngalor ngidul, nggak jelas. Kalau kami ya fokusnya kita sambil edukasi ya bos. Edukasi biar semua orang-orang menjadi lebih paham, lebih tahu mengenai uang-uang kuno ya. Yang dari sebelum merdeka, contoh seperti ini. Karena tidak semua orang itu pernah melihat atau tahu ya mengenai seri uang seperti ini. Saya yakin orang yang kurang suka dengan sejarah pasti dia tidak akan tahu mengenai uang seri seperti ini. Jangankan yang seri ini, yang sudah merdeka pun kadang tahun-tahun muda ya, kayak tahun 70, 80, masih banyak sekali orang yang tidak tahu ya. Padahal kalau saya itu pasti suka ya, sering mungkin ya karena sering membaca buku, melihat sejarah-sejarah, jadi daya tarik terhadap uang-uang yang sudah tidak berlaku itu menjadi daya tarik tersendiri ya, lebih ke kepuasan ya kalau kita punya seri-seri yang memang belum kita punya, jadi ingin mengkoleksi ya. Seperti itu bosku ya. Nah, kalau kalian mau belajar uang kuno, belajarlah ke yang memang mendidik ya.
Jangan langsung tujuannya aneh-aneh ya, apalagi kalau lihat kontennya yang konten menyesatkan. Mengumpulin uang-uang kuno itu bisa menjadi tabungan, tetapi yang dikumpulkan yang memang barang-barang bagus, bukan barang-barang sembarangan. Kalau kalian nyimpan seri-seri seperti ini, itu bisa menjadi tabungan ya. Kalau kalian nyimpannya yang koin yang memang masih muda itu ya masih murah ya. Jadi untuk nabung itu susah, berbeda kalau kita nyimpan yang seri seperti ini. Mungkin kalau kita beli di modal 500.000, nah kalau kita simpen sampai 2-3 tahun, harganya bisa berlipat ganda ya, bisa jadi 700, bisa juga jadi 1 juta. Yang penting kondisinya yang disimpan itu kondisi bagus, bos. Nah kalau kondisi bagus kan namanya bagus, apalagi tahunnya tua, nyarinya susah. Nah itu bisa menjadi tabungan. Oke, seperti itu bosku ya. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe bosku ya. Karena konten kami terus terang ini masih muda, masih butuh subscriber banyak. Biar bisa terus berkembang, bisa terus edukasi ya. Kasih edukasi ke kalian semua yang belum paham mengenai uang-uang kuno Indonesia ya. Khususnya yang sudah dan sebelum merdeka. Oke, itu aja. Jangan lupa ya bosku ya, komen-komen dan juga subscribe. Terima kasih yang sudah ngikutin kami. Selamat sore. Salam pecinta uang kuno ya.